pasien kanker darah atau leukemia. Nah, tadi kan Dokter Ludi sudah sampaikan ke kita ya bahwa penyakit kanker ini tidak bisa dicegah gitu. Tapi sebagai orang awam atau seperti kita nih dok yang belum tahu atau belum aware sekali dengan penyakit kanker, kira-kira bagaimana sih cara termudah atau tersimpel gitu untuk mengenali gejala kanker pada anak gitu? Oke, berarti mengenali ya, mewaspadai gejala-gejala kanker. Iya, karena yang paling penting adalah kita tahu sejak dini gitu. Jadi kalau anak itu karena kita nggak bisa screening, saat ini kita belum bisa screening. Screening apa sih dok? Kita periksa darah aja deh dok tiap bulan. Bisa nggak dok kita periksa darah tiap tahun gitu, biar tahu gitu anak kita kena kanker atau enggak. Itu belum bisa. Bisa aja minggu lalu labnya normal. Seminggu kemudian atau sebulan kemudian tiba-tiba dia kena kanker darah. Itu benar-benar kita nggak bisa prediksi. Jadi yang bisa kita lihat adalah gejalanya. Nah kita tuh harus saling apalagi kalau kita punya anak di rumah, terutama ibu ya, itu feeling ibu tuh beda banget. Kalau misalnya ini anak pasti ada sesuatu deh, ini ada yang beda, walaupun ini sakit, sama-sama sakit batuk, mungkin demam juga gitu ya, tapi ini ada sesuatu yang beda. Jadi tolong kalau ada merasa sesuatu yang beda dengan anaknya, itu segera bawa ke rumah sakit, segera tanyakan sama dokter. Jadi jangan takut ke dokter, intinya itu. Jadi kalau misalnya gejalanya apa sih yang paling sering, nah kanker darah. Kalau kita ngomongin kanker darah itu kan berarti yang terganggu sel-sel darahnya kan. HB-nya terganggu, trombositnya terganggu. Pasti yang dia rasakan adalah dia pucat. Kok ini anak lama-lama bukan putih ya? Yang tadinya kita pikir putih, kok pucat ya? Gitu. Nah, namanya anak-anak dia nggak ngerasain. Kalau anak kurangan HB itu dia nggak ngerasain, dia tetap aja lari-lari main-main. Tapi lama-lama aku makin lemes ya, makin kelihatan pucat ya. Udah gitu ada lebam-lebam mungkin, ada bintik-bintik lebam-lebam sih, kebanyakan tuh lebam-lebam di kulit. Bukan karena dipukulin, ini enggak jatuh, enggak apa, kok ada lebam gitu. Atau perdarahan, jadi ada mimisan, ada gusi berdarah, itu juga bisa. Atau ada benjolan di leher, jadi harus sering-sering nih kalau lagi mandiin anak, kita lihat, kok ada benjolan ya di leher ya, kok ada benjolan ya di belakang kepala ya, kok ada benjolan ya di ketek atau di selangkangan, itu harus dilihat. Atau pembesaran perut, kok ini perutnya jadi besar ya, bukan karena banyak makan gitu, tapi harus dilihat besarnya seperti apa, kenceng atau enggak, kecil gede ya mungkin dia kekenyangan, dia bisa. Tapi kalau misalnya ini kok menetap dan makin kenceng, nah itu harus dilihat, mungkin dia kena kanker juga dari situ. Atau tiba-tiba dia jatuh, dia muntah-muntah, nggak ada tahu penyebabnya, kok ini anak sering jatuh ya, kenapa, tahu-tahu kanker otak. Itu bisa seperti itu. Jadi yang namanya tetap kontrol ke dokter anak itu tolong dilihat. Dan kadang-kadang kalau orang tua nggak aware, itu dokter juga nggak tahu, oke anaknya biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah orang tuanya pasti bilang, atau apalagi ibunya bilang, dok ini kayaknya demam anak saya agak beda deh ya daripada biasanya gitu, bisa nggak tolong dicek darah, dicek aja darahnya, atau minta tolong dicek yang bener dok dari atas sampai kepala. Kadang-kadang kalau pasiennya banyak banget kan mungkin dokter cuma nanya doang gitu, tapi minta tolong dicek gitu, ini ada yang salah nih dok kayaknya sama anak saya gitu. Jadi jangan takut ke dokter, jangan takut ambil darah, jangan takut tanya-tanya banyak sama dokter. Oke, berarti kan dari mungkin gejalanya atau kondisi tubuhnya dan sebagaimananya. Nah, kalau tadi kan memang balik lagi nih dok, kanker itu kan tidak bisa dicegah. Tapi apa sih hal yang bisa kita lakukan sebagai keluarga gitu untuk menerapkan sehari-hari atau mulai dari anak sedini mungkin gitu? Apa sih dok sebagai orang tua yang bisa kita lakukan? Iya, karena kanker itu belum bisa dicegah, kita harus tahu tadi ya, mewaspadai gejala-gejala awal kanker secara lebih dini sehingga mendapat pengobatan yang lebih cepat. Jadi kalau bisa datang dengan stadiumnya masih awal, jangan sampai dia datang di stadiumnya yang sudah lanjut, karena kalau begitu udah lanjut yang tadinya dia kemungkinan sembuhnya bisa 90% sembuh, begitu dia stadium 4 itu tinggal 20% kesembuhannya. Jadi dropnya jauh sekali. Jadi memang harus jangan takut diobatin gitu. Kalau dokter udah bilang ini, jangan menunda-nunda. Jadi jangan sampai ada delay lagi. Itu satu. Kedua, ya kita gimana ya? Kalau saya bilang tuh kita harus tetap membiasakan gaya hidup yang sehat.
membiasakan gaya hidup sehat itu dengan apa ya? Berarti kita harus aktivitasnya yang sehat, mungkin olahraga, ada aktivitas fisik yang rutin, yang tidak membahayakan juga, dan tentunya kita harus dapat nutrisi atau makanan yang bergizi seimbang gitu ya, bukan sesuatu yang berbahaya, ada zat masuk yang masuk ke dalam anak-anak itu kan berbahaya gitu. Jadi kita sangat menghindari makanan-makanan yang tidak segar, tidak sehat gitu ya. Jadi memang harus benar-benar kita perhatikan gaya hidup kita sendiri gitu, dan terutama untuk anak-anak. Oke, terima